Annyeonghaseyo, Jerman Nexa Faisan입니다. Ketemu lagi Cingguya barengan sama Nexa Faisan yang bakalan nemenin Yorobun ya, yang lagi gabut, yang lagi mungkin lagi galau, atau mungkin yang lagi penasaran sama info-info terbaru tentang dunia perkoreaan. Pas banget karena Oni Nexa bakalan kasih tahu ya info-info terbaru, ter-up to date dan juga terhot yang pastinya di OMO, your number one K-pop entertainment. Nah Cingguya, jangan lupa juga ya, takut kelewat nih episode-episode berikutnya atau episode-episode yang sangat menarik, di turn on notification dulu atau diklik tombol lonceng, karena habis ini Nexa mau kasih tahu ya, ada opa kesayangan aku, pacar aku katanya sudah botak. Kita bahas tuntas di OMO Fun Fact. Cingguya, sebelum Nexa kasih tahu opa Nexa yang mana sih yang bakalan wamil, sebelumnya Nexa mau kasih tahu dulu kalau Nowadays ini resmi debut dengan merilis MV Owi. Nah, Owi ini adalah lagu yang menggabungkan melodi penuh perasaan dengan elemen hip hop dan alus suara bass 808 yang menciptakan aliran lagu yang ngebuat kita jadi semakin ketagihan. Apalagi kalian harus lihat deh video klipnya. Udah pada lihat belum nih Cinggu? Cinggu, tahu gak sih sesepuh dance challenge aka Zico ini dikonfirmasi akan comeback di akhir bulan April. Nah, Zico ini juga akan merilis lagu yang baru ini pada akhir bulan ini. Ini menanggapi laporan tersebut, perwakilan dari agensinya Zico, ini ada Coast Entertainment, bilang kalau Zico saat ini lagi mempersiapkan lagu barunya ini dengan tujuan untuk comeback di akhir bulan April. Nah, katanya kami akan secara resmi mengumumkan tanggal rilisnya secara pasti nanti gitu ya. Dan perilisan ini menandai comeback pertamanya Zico ini setelah kurang lebih 1 tahun 9 bulan sejak album EP-nya yang Grown as Kid itu rilis pada Juli 2022. Selain itu Cinggu, tahun ini juga menandai peringatan 10 tahun debut solonya Zico. Jadi setelah debut resminya sebagai anggota Block B pada tahun 2011 ya, ini juga Zico ngerilis lagu solo pertamanya yang Tough Cookie pada tahun 2011, dan sejak itu melanjutkan karir yang sukses sebagai solois, komposer dan juga produser. Nah, penasaran kan Cinggu ya, kira-kira apakah Zico ngeluarin lagu dengan dance challenge yang gemes ini? Kita tunggu aja nanti ya. Nah, di fun fact yang ketiga nih Cinggu, yang seperti aku mention di awal, ada opa aku yang mau wamil. Look at his hair ya Cinggu ya. Ini ada opa Songkang yang resmi berangkat wamil, dan Songkang ini melalui Instagramnya membagikan foto-foto rambut botaknya gitu ya, bersama dengan caption "Saya akan bekerja keras dan kembali". Opa cepet pulang ya, cepat kembali, jangan pergi lagi, aku tungguin loh. Apalagi ini sebelumnya pada bulan Februari, Songkang juga ngumumin bahwa ia akan mendaftar sebagai prajurit aktif pada tanggal 2 April. Nah, ini menjelang wamilnya, Songkang juga membagikan surat yang menyentuh hati kita kepada para penggemarnya, yaitu Songpyeon. Jadi sedih deh ditinggal wamil LDR kan. Baru jadian 5 minggu terus putus. Kira-kira siapa yang putus dan putusnya kenapa? Kita akan bahas tuntas di OMO Hottest Gossip. Yorobun, jangan bosan-bosan ya kalau Oni Nexa ngebahas percintaan dari Karina Aespa dan juga Lee Jae-wook. Kenapa? Karena ini super hot banget. Yang kita ketahui ya, mereka kan lagi bucin-bucinnya. Tapi ternyata ada media-media yang memberitakan bahwa Karina Aespa dan juga Lee Jae-wook ini ternyata putus setelah akhirnya 5 minggu mereka pacaran gitu ya. Karina dan juga Lee Jae-wook ini putus katanya sih karena mental.
Omo. Jadi banyak juga nih ya yang spekulasi putusnya tuh karena banyak banget hujatan dari haters karena satu sama lain gitu ya. Dan juga nih Kareena Espa dan juga Lee Jae Wook ini dikonfirmasi memilih putus setelah 5 minggu go public. Nah ini jalanan asmara itu kandas karena ternyata ini gak kuat mental menghadapi komentar-komentar netizen. Padahal kedua agensinya sudah mengkonfirmasi kalau K-Nets yang ngasih komentar-komentar jahat atau komentar-komentar negatif dia akan dituntut gitu ya. Tapi mudah-mudahan aja ya Cinggu ya, habis ini mereka tidak galau yang berlebih atau mungkin galau terus-menerus gitu. On ini jadi sedih tau gak sih ngedenger berita itu, padahal kan aku udah nge-ship mereka tuh dari lama dan kayak seneng banget gitu ketika mereka akhirnya jadian gitu ya. Namun agensi juga memastikan Jae Wook dan Kareena Espa ini tetap menjadi rekan kerja serta akan saling mendukung. Atas gosip yang kedua, Cinggu Nexa mau kasih tahu ini ada berita sedih karena Kep1er bakalan comeback di bulan Mei. Tapi kenapa sedih? Mereka kan comeback ya. Sedihnya adalah karena ini akan menjadi album terakhirnya mereka sebelum kontraknya akan berakhir, Cinggu. Jadi kayak berita seneng sekaligus sedih, mereka comeback tapi mereka juga mengakhiri kontrak gitu ya. Nah, Kep1er ini adalah grup proyek beranggotakan 9 orang yang dipilih melalui Mnet Girls Planet 999 Girls Battle dan debut pada 3 Januari 2022. Dimulai dengan debut albumnya mereka yang First Impact dan juga judul lagu yang Wadada. Ini mereka telah melanjutkan aktivitas mereka dengan mantap dan kagum ya dengan popularitas mereka yang luar biasa di Jepang. Dan juga nih Cinggu Kep1er yang ngerayain ulang tahun debutnya yang kedua pada tanggal 3 ini dijadwalkan untuk mengakhiri aktivitasnya di tanggal 3 Juli. Sedih banget ya Cinggu ya. Baru comeback tapi juga akhirnya yang terakhir gitu. Sedih banget. Cinggu ya, hari ini Nexa mau kasih tahu ya lagu yang baru rilis dan Nexa mau kasih juga rekomendasi lagu yang enak, yang santai, bisa nemenin kamu untuk kerja, nemenin kamu lagi jogging. Padahal sih sebenarnya liriknya agak dalam ya, tapi kok bisa sih nemenin kamu untuk kerja dan lain-lain dan aktivitas lainnya gitu. Penasaran? Kita bahas tuntas di Almost Sing Along. Nexa mau kasih another recommendation lagu yang enak banget dan yang pastinya kalian harus lihat video klipnya juga lucu banget. Datangnya dari Bibi dengan lagu Bamyang Gang yang dimana lagu yang satu ini sebenarnya lagunya lagu cinta-cintaan, lagu agak-agak sedih gitu ya. Tapi dikemas secara lucu, secara imut, apalagi cover dance-nya yang menurut aku luar biasa gemas gitu. Jadi Bibi ini adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu asal Korea yang dikenal dengan gaya musiknya yang unik dan juga eksentrik gitu. Ditambah lagi, selain penyanyi, Bibi juga menjadi aktris dan pernah main film barengan, pernah main K-drama barengan sama Ji Chang Wook gitu ya. Dan pada tanggal 13 Februari 2024, Bibi merilis single terbarunya yang berjudul Bamyang Gang, yang dimana ini merupakan salah satu dari 2 lagu utama di dalam single tersebut gitu. Nah, bersama Sugar Rush, Bamyang Gang ini adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Korea yang berarti yogurt kastanye manis. Agak eksentrik kan, seperti yang Nexa bilang, katanya ini lagu sedih tapi ada unsur-unsur makanan di dalamnya gitu. Nah, lagu ini juga nyeritain tentang rasa rindu dan cinta yang polos kepada mantan kekasih yang udah pergi gitu ya. Nah, buat kamu nih Cinggu ya yang lagi kangen mantan bisa ngedengerin lagu yang satu ini. Tapi gak cuma kangen mantan aja, lagu yang satu ini karena melodinya yang unik juga ya. Padahal liriknya tuh berbanding terbalik, ini bisa didengerin kalau kita kayak lagi mau jogging, terus juga lagi kerja gitu ya. Nah, lagu Bamyang Gang Bibi ini mendapatkan banyak apresiasi dan ulasan positif dari para penggemar dan juga kritikus musik. Nggak cuma itu, cover dance-nya Bibi ya yang Bamyang Gang ini juga banyak di cover sama idol-idol lainnya gitu Cinggu ya. Nggak cuma idol, ada juga beberapa aktris dan aktor. Nah, lagu ini juga berhasil masuk ke dalam tangga lagu musik digital Korea Selatan dan menduduki peringkat ke-12
pada minggu pertama perilisannya. Keren banget kan? Lagu ini juga mendapatkan lebih dari 2 juta penayangan di YouTube dalam waktu kurang dari sebulan nih Cinggu. Lagu ini juga menarik perhatian dari media internasional dan mendapatkan ulasan positif dari berbagai situs web dan majalah musik. Emang lagu yang satu ini enak banget. Tamyang geng. Sambil makan jajangmyeon, sambil Nexa kasih tahu rekomendasi K-drama yang wajib kamu tonton di Cinggu. Kira-kira apa? Kita bahas di Omo Watch Time. Cinggu, jajangmyeon udah paling enak banget. Oke. K-drama lovers, hari ini Oni Nexa mau kasih rekomendasi yang bisa kalian tonton karena menurut Nexa ini dari jalan ceritanya cukup ringan, terus juga ada sedikit-sedikit plot twist, dan yang pastinya pemeran utamanya ini itu tuh reunian karena sebelumnya mereka sempet main K-drama bareng. Kira-kira ada siapa? Ada Park Shin Hye dan juga satu lagi ada Park Hyun Sik. Nah, aku yakin nih K-drama lovers udah pada tahu kan kalau mereka berdua ini reunian di satu K-drama yang judulnya itu Dr. Slump gitu ya. Nah, drama ini tuh kira-kira nyeritain tentang apa sih dan di mana sih? Next mau kasih tahu ya, Dr. Slump ini tayang di Netflix dan masuk ke top 10 Netflix di peringkat ke-7 gitu ya. Bukan hanya itu Cinggu, Dr. Slump juga menjadi comeback perdananya bagi Park Shin Hye karena dia sempat rehat dulu kan, ya kan, pas lagi hamil dan juga nikah. Sekarang sudah melahirkan dan sudah mempunyai buah hati, akhirnya dia comeback dengan Dr. Slump. Yang dimana drama Korea Dr. Slump ini diketahui mengusung genre komedi romantis yang berlatar belakang di dunia medis gitu Cinggu. Nah, melalui drakor yang satu ini, pemirsa akan melihat kisah romansa, terus juga kisah-kisah komedi yang bikin ketawa ngakak juga gitu. Apalagi ini romansa di antara dua orang yang pernah menjadi saingan di masa sekolah gitu ya. Kayak bisa dibilang nih Park Shin Hye dan Park Hyun Sik ini pas waktu di sekolahnya itu saling pengen mendapatkan nilai yang paling terbaik gitu. Nah, drama Korea Dr. Slump ini juga berfokus pada kisah dua orang bernama Yo Jung Woo dan juga Nam Ha Eul. Ini diceritakan bahwa Yo Jung Woo ini merupakan seorang ahli bedah plastik papan atas yang dimana kehidupannya tuh berubah drastis semenjak mengalami kecelakaan saat bekerja. Nah, di sisi lain nih Cinggu ada Nam Ha Eul yang merupakan seorang anestesi yang disibukkan dengan pekerjaannya yang super padat. Namun setelah selesai bekerja dirinya merasa hidupnya tuh kayak udah gak ada artinya lagi gitu Cinggu ya. Nah, secara mengejutkan keduanya pernah menjadi saingan pada saat masih duduk di bangku sekolah. Kepribadian mereka yang jauh berbeda ya membuat Yo Jung Woo ini dan Nam Ha Eul sempat membuat keseharian mereka di sekolah ini diwarnai dengan aksi bermusuhan, saling berantem gitu Cinggu. Tapi takdir justru membawa mereka bertemu bertahun-tahun kemudian sebagai profesional dokter di bidang medis. Dan pada saat dewasa, kedua dokter tersebut ini sama-sama mengalami keterpurukan dalam hidupnya gitu Cinggu ya. Dan mereka pun mencoba untuk menyadarkan diri agar bisa kembali hidup dengan bahagia. Terus nih, Yo Jung Woo ini dan juga Nam Ha Eul memilih jalan mereka sendiri yang malah membawa keduanya kembali bertemu gitu Cinggu ya. Kira-kira akankah keduanya ini saling tolong menolong satu sama lain? Sudah aku spill sedikit gitu Cinggu ya, ada buih-buih cinta di antara mereka. Jadi menurut aku K-drama yang satu ini wajib kalian tonton karena ceritanya yang ringan, terus juga ada plot twist di dalamnya, dan ini menjadi rekomendasi di minggu ini. Ya bun, biasanya Nexa kasih ya rekomendasi tentang fashion ini buat ciwi-ciwi, buat oni-oni, tapi hari ini Nexa mau kasih rekomendasi buat cowok-cowok ala-ala Korea. Kita bahas tuntas di Omo Fashion. Jadi rekomendasi kali ini adalah buat cowok-cowok yang dimana
Kalau cowok-cowok ingin mengganti stylenya bisa banget dicobain ya ala-ala opa-opa Korea. Oke, next saya mau kasih tahu yang pertama ini kita bisa coba ya. Ini ada style Korea pria oversized Cuban shirt yang bisa dipadu-padankan dengan celana panjang biar semakin keren. Tapi ingat, yang dipakai jangan skinny jeans, jadi kurang cocok gitu Cinggu ya. Oke, yang kedua ini jangan ngaku kalau kamu punya style Korea kalau belum cobain hip hop shirt. Nah, biar vibes kamu terasa lebih outgoing, ini juga bisa di mix and match dengan celana jeans. Apalagi kalau jeansnya itu baggy jeans. Cakep gitu Ci. Oke, yang ketiga ini Cinggu next mau ngerekomendasiin ada strip tee. Ini ideal untuk acara semi formal atau bisa juga untuk nongkrong di cafe, ketemu teman atau ngedate. Nah, ini juga bisa tampil simple tapi terlihat kece dan juga ganteng. Oke, yang keempat ini next rekomendasiin ya buat look kamu terkesan style Korea pria banget. Bisa dipakai baju yang putih-putih polos dan dipadu-padankan dengan celana-celana bahan gitu ya. Jadi celana bahan bikin terlihat formal tapi atasannya tuh kaos-kaos putih yang polos gitu. Dilanjut yang kelima, ini ada kaos basic kelihatan bosen tapi tenang. Bisa ditambah kemeja atau bisa dipakein ada blazer yang oversize. Ini juga cocok banget nih Cinggu ya. Apalagi kalau kamu cobain kemeja flanel sebagai outer biar kelihatan semakin gaya dan semakin catchy sebagai opa-opa Korea. Dilanjut yang keenam ini ada style Korea pria yang colorful dan cocok buat kamu yang pengen keluar dari zona nyaman. Tapi di sini bisa di highlight dulu Cinggu ya. Colorful bukan berarti warna ngejreng-ngejreng sakit mata gitu, enggak. Tapi cari colorful yang warna-warna aman gitu. Nah, lagian daripada bosen bisa pakai outfit yang itu-itu aja. Tapi warnanya coba diganti nih Cinggu ya. Apalagi warna hitam lagi. Tapi boleh sih sebenarnya ya. Kalau atasannya hitam mungkin celananya yang agak berwarna atau mungkin sebaliknya gitu Cinggu. Oke, yang ketujuh daripada bingung cari outfit yang simple buat keluar rumah, ini kalian bisa padu-padanin kaos sama jaket jeans. Jadi kaosnya pakai aja yang basic-basic, bisa kaos warna hitam, bisa kaos warna putih atau mungkin navy gitu ya. Oke, dilanjut juga ini yang kedelapan. Buat kamu yang mau ngedate, Nexa bisa kasih saran. Ini pakai cardigan dan juga basic shirt yang bisa dijadiin pilihan kamu. Jadi kamu terlihat manis, simple, tapi yang pastinya tetap kece dalam satu look gitu. Dijamin bikin doi semakin kesem-sem gitu Cinggu. Nah itu dia Cinggu ya, 8 rekomendasi outfit buat para cowok-cowok yang pengen merubah stylenya jadi style ala-ala opa-opa Korea. Pokoknya jangan dilewatin ya, karena di Omo ini apalagi Omo Fashion ini juga ngeluarin rekomendasi-rekomendasi terbaru. Jangan lewatin Cinggu. Duh, kira-kira hari ini enaknya makan apa ya Cinggu ya? Gimana kalau kita makan cold noodle? Tapi biasa di Korea tuh namanya bukan cold noodle. Penasaran kan? Bahkan yang saya kasih tahu di Omo Mukbang. Seperti yang tadi Nexa mention ya, kalau di Omo Mukbang kita akan ngasih tahu makanan-makanan enak ala-ala Korea. Tadi Nexa juga sempat mention pengen nyobain, pengen makan. Ini ada cold noodle gitu ya. Kalian tahu gak sih cold noodle ini alias mie dingin ini agak aneh tapi enak gitu. Kalian tahu kan mie udon gitu ya biasanya dimakan pas lagi hangat. Tapi kalau kita yang satu ini tuh makannya ala-ala dingin pakai es batu. Nah, naengmyeon ini terbuat dari mie kenyal soba dan juga tepung kentang, apalagi dipadu-padankan dengan kuah kaldu sapi atau dongchimi. Enak gitu ya. Nah, biasanya naengmyeon ini memiliki beberapa topping seperti acar, timun, daun bawang, ada telur dan juga ada daging gitu ya. Terus juga mie dingin yang satu ini sangat populer di Korea dan khususnya ketika musim panas gitu. Cinggu, tapi kalian tahu nggak sih tadinya mie dingin ini malah populer saat musim dingin. Namun seiring berjalannya waktu, ini mie dingin jadi populer ketika musim panas. Mungkin biar ini ya menyesuaikan lidah dan keadaan gitu ya. Nah,
Ini juga mungkin ketika kamu membaca penjelasan tentang mie dingin alias cold noodle naengmyeon ini juga bikin penasaran dengan rasanya. Apalagi untuk lidah orang Indonesia yang kayaknya agak-agak awam ya mencoba makan mie dingin sama kuahnya gitu. Menurut orang-orang yang pernah makan mie yang satu ini, rasa mie Korea ini secara keseluruhan itu rasanya tuh agak lebih ringan, enak, dan kaya akan rasa. Sebenarnya Nexa juga penasaran karena belum pernah nih ya Cinggu nyobain makan mie tapi tuh ada es batunya gitu. Tapi tenang aja, meskipun es batu yang ada di kuah ini mencair, ini nggak akan bikin rasa dari kuah kaldunya itu jadi hambar gitu. It's super flavorful gitu Cinggu ya. Nah itulah kenapa mie dingin tetap menjadi pilihan terbaik buat dikonsumsi pada musim panas di Korea Selatan. Karena perpaduan rasa gurih, asin, ada asam dari kuah dingin dengan mie yang kenyal. Ini bikin orang yang makannya itu jadi jatuh cinta sama makanan yang satu ini. Apalagi topping dari naengmyeon ini sendiri Cinggu ya, ini menambah cita rasa dan kenikmatan yang berbeda. Kira-kira Cinggu, apakah ada yang udah pernah cobain? Nah itu dia ya Robun, Nexa udah kasih tahu banyak informasi untuk Cinggu, mulai dari hottest gossip, fun fact, ada Omo Fashion, ada Omo Mukbang, dan masih banyak lagi. Jadi jangan lupa untuk selalu dipantengin dan ditonton di episode-episode selanjutnya gitu ya Cinggu ya. Jangan lupa juga untuk turn on notification dan nyalain loncengnya biar kalian tidak terlewat episode-episode yang terhot, up to date, dan yang pastinya kalian bisa mengetahui info-info dari idol-idol kesayangan Cinggu. Jangan lupa juga untuk selalu di follow ya semua sosial medianya Nexara Entertainment. Waktunya Nexa Paisan pamit. Thank you so much for today. Bye bye. Annyeong.